jika sudah menopause, itu asam uratnya juga akan cenderung meningkat. Kenapa? Karena pada wanita hormon estrogen, pada wanita menopause itu turun. Sedangkan hormon estrogen ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan asam urat dari tubuh kita. Jadi kalau menopause akibatnya apa? Asam urat akan menumpuk di tubuh kita. Dalam kondisi normal, kondisi gini ya, dalam kadar yang normal, ini fungsinya sebetulnya sebagai antioksidan. Tetapi kalau kadar yang melebihi normal, ini malah justru akan menjadi radikal bebas yang bisa menimbulkan berbagai penyakit degeneratif di tubuh, yaitu penyakit yang merusak dari organ-organ tubuh kita. Dan berdasarkan data riset dari Departemen Kesehatan ya, seperti yang saya sebut tadi, sekitar 25% dari laki-laki di Pulau Jawa itu kadar asam uratnya adalah melebihi batas normal. Nah, apa penyebab dari kadar asam urat yang meningkat? Ini adalah pertama, produksinya terlalu banyak atau konsumsinya terlalu banyak, tetapi pembuangannya itu sedikit. Nah, akhirnya apa? Kadar asam urat menumpuk di darah kita. Apa aja penyebabnya dari produksi asam urat yang meningkat? Yang pertama adalah terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman yang tinggi purin. Apa saja makanan dan minuman nanti saya jelaskan di belakang ya. Kemudian penyakit tertentu, misalnya kanker. Kenapa kanker itu juga kadar asam urat yang meningkat? Karena apa? Banyak sel yang mati. Pada saat sel banyak yang mati, maka apa? Inti sel juga banyak yang rusak ya. Sedangkan sumber dari urin salah satunya adalah inti sel. Akibatnya apa? Asam urat juga akan banyak menumpuk di tubuh. Kemudian kelainan genetik yang disebabkan gangguan metabolisme purin. Jadi seperti Bu Siafang tadi ya, ada faktor keturunan, itu bisa menyebabkan asam urat yang meningkat. Kemudian penggunaan obat tertentu, misalnya obat TBC, kemudian obat darah tinggi, kemudian obat darah kental, ataupun pakai kemoterapi, itu juga bisa menyebabkan asam urat yang meningkat. Sedangkan gangguan pada saat pengeluarannya itu bisa karena penyakit ginjal atau kondisi fisik tertentu, misalnya dehidrasi, kurang minum. Jadi proses pengeluarannya juga berkurang. Karena apa? Asam urat ini akan semakin lancar dikeluarkan kalau kita banyak minum. Kemudian juga penumpukan asam laktat, yaitu misalnya pada orang yang habis olahraga berat, itu biasanya asam uratnya akan meningkat. Nah, ini bagaimana terjadinya penyakit karena asam urat. Pertama, produksi dan ekspresinya ini produksinya meningkat, sedangkan pengeluarannya berkurang, menurun. Akhirnya apa? Kadar asam urat di dalam tubuh kita, di dalam darah kita meningkat, sehingga terjadi penumpukan kristal pada sendi dan jaringan seluruh tubuh. Kenapa sering pada sendi kaki? Karena mengikuti gravitasi. Nah, jadi bergerak menumpuk pada bagian terendah dari tubuh kita, pada kaki, kemudian kalau tangan ya biasanya di sendi tangan, di lutut. Pada organ lain apa? Mengendap, ya pada telinga, tetapi jarang. Kasusnya lebih sering pada bagian terendah dari tubuh kita. Nah, ini adalah contoh, sebentar ya. Nih. Akibatnya apa? Banyak timbul penyakit karena asam urat. Bisa radang sendi yang kita sebut dengan gout, kemudian batu ginjal dan penyakit-penyakit yang lain. Ini contoh yang pertama adalah radang sendi seperti yang Bu Siafang tadi rasakan. Kalau Bu Siafang pada jempol tangan, kalau ini pada kaki. Nah, pengendapan asam uratnya di sini ini menimbulkan rasa nyeri dan biasanya serangannya tiba-tiba. Sering terjadi pada malam hari atau pagi hari pada saat bangun tidur. Kalau diambil, disedot dari sini, dari benjolan ini, maka akan kelihatan penumpukan dari ribuan asam urat, ribuan dari kristal-kristal tersebut. Ya, dan ini menimbulkan nyeri yang amat sangat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Mungkin Bapak Ibu
belum pernah melihat yang sebesar ini. Ini kalau di tangan bisa kelihatan, di kaki. Akibatnya apa? Ini mengganggu fungsi tubuh kita, tidak bisa menulis, kemudian sulit berjalan, tidak bisa memakai sepatu, bahkan bisa menimbulkan kecacatan yang permanen. Nah, kalau menumpuk pada ginjal, karena pembuangan asam urat itu adalah lewat ginjal, kalau kadarnya terlalu banyak, maka akan menumpuk di sini. Ini menimbulkan batu asam urat, bentuknya seperti ini, dan ini sulit dikeluarkan karena apa? Mengkristal, seperti kaca. Kalau kacanya berlian, nggak apa-apa ya. Kalau ini dari kristal asam urat. Nah, sedangkan kalau mengendap pada organ tubuh yang lain, bisa timbul berbagai macam penyakit ini. Contoh, kalau mengendap pada pembuluh darah bisa hipertensi. Kalau mengendap pada pembuluh jantung bisa timbul penyakit jantung koroner. Kalau pada otak bisa timbul stroke. Kalau mengendap pada pankreas bisa timbul kencing manis, karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin lagi dengan baik karena pengendapan asam urat tersebut. Dan bisa juga gangguan penglihatan kalau menumpuk pada mata, bisa timbul seperti katarak ya, dan lain-lain. Jadi bisa di seluruh tubuh. Ya, kita lihat dulu videonya ini. Jadi supaya Bapak Ibu ada bayangan seperti apa terjadinya pengendapan asam urat di tubuh kita. Nah, ini radang pada sendi. Nah, ini adalah asam urat yang kadarnya sangat tinggi yang melalui pembuluh darah. Dan ini bisa mengendap di mana-mana sesuai dengan aliran darah. Kalau mengendap pada ginjal, ini maka akan timbul batu ginjal yang berbentuk asam urat. Kalau dalam keadaan normal, ginjal akan mampu mengeluarkan, tetapi kalau kadarnya sangat tinggi dan berangsur lama, akhirnya timbullah endapan kristal di ginjal. Dan ini sangat sulit dioperasi ya, karena tersebar. Ini jika mengendap di sendi-sendi tulang, seperti ini. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop berbentuk seperti jarum-jarum. Dan ini rasanya sangat sakit sekali. Nah, ini nanti saya tanyakan, dihafalkan bocorannya. Makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Yang pertama, alkohol. Untungnya bangsa kita ini jarangnya minum alkohol. Biasanya banyak di luar negeri karena mereka mengalami 4 musim. Biasanya minum alkohol pada saat musim dingin untuk menghangatkan badan. Alkohol ini menyebabkan urin meningkat di tubuh kita. Akibatnya apa? Asam urat juga akan bertambah. Jadi sebaiknya alkohol tidak dikonsumsi berapapun kadarnya. Kemudian daging dan jeroan, seafood, juga makanan sayur-sayuran yang tinggi purin. Contohnya adalah kangkung, bayam, buncis, kembang kol, melinjo. Biasanya kalau habis makan emping kadang timbul serangan ya. Kemudian makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Jadi yang sirup-sirup itu dihindari karena gulanya adalah gula fruktosa. Kenapa pakai fruktosa? Fruktosa itu lebih murah daripada glukosa. Ini, kemudian minuman soda, ini ya. Saya tidak nyebut merek tapi kelihatan ya, minuman soda apa saja yang bisa menyebabkan asam urat. Kemudian buah yang terlalu matang, yang sangat matang sampai rasanya manis banget, itu banyak mengandung fruktosa. Mangga yang terlalu matang, kalau mangganya agak mengkal itu nggak apa-apa, tapi kalau matang sekali sampai rasanya seperti madu, hati-hati, itu bisa menyebabkan asam urat. Pepaya enggak. Durian yang terlalu manis sampai rasanya seperti alkohol, nah itu juga bisa menyebabkan asam urat.
Kemudian makanan madu juga kalau terlalu banyak itu juga bisa menimbulkan asam urat ya. Serta makanan tinggi lemak, gorengan, santan, susu dan susu full cream, karena ini juga bisa meningkatkan asam urat di dalam tubuh kita. Ya, terutama yang sering gorengan, hati-hati karena itu enak tapi sama saja kita menimbun penyakit di tubuh kita. Nah, ini adalah daftar dari contoh makanan yang banyak kadar asam uratnya, kadar urinnya. Coklat itu juga banyak mengandung